Nah, ketika di D, ini transmisi teman-teman itu sudah bekerja. Jadi sistem transmisi teman-teman bisa rusak. Jadi jangan ngeyel lagi ya. Jadi mundur langsung maju, apalagi kalau buru-buru kan sat kayak pembalap gitu kan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Huda Nazar yang pada hari ini udah akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang memiliki kendaraan matic, di mana ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan agar transmisi mobil matic teman-teman itu awet dan tahan lama. Bagi yang penasaran, kita ikuti terus video udah sampai selesai. Baik teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di daerah yang rawan banjir. Contohnya mungkin di kota Samarinda, itu kan rawan banjir ya, karena udah pernah di Samarinda itu sekitar 5 tahun. Atau di teman-teman yang di Jakarta, ya kita tahu sendiri sering ada berita-berita kebanjiran. Atau teman-teman yang di daerah lain yang memang rawan banjir. Nah, ketika teman-teman menghadapi banjir ini dan teman-teman harus terpaksa melewatinya, udah sarankan pada kecepatan rendah ataupun lebih baik dihindari. Karena apa? Karena pada transmisi otomatis ini, terutama yang di torque converter ya, karena udah mencontohkannya di mobil ini, dia menggunakan sistem transmisi otomatisnya torque converter, dimana kita ketahui ya, transmisi otomatis ini kan dia ada torque converter, ada CVT atau continuous variable transmisi, ada juga yang dual clutch. Nah, untuk yang CVT sama dual clutch itu memang udah belum pernah jumpai ya. Nah, pada sistem transmisi yang menggunakan sistem torque converter ini, di bagian atas dari transmisi itu ada sebuah lubang. Lubang itu kalau bahasa tekniknya disebut dengan breather, di mana breather ini tujuannya dibikin itu adalah untuk jalur penguapan. Ketika oli transmisi itu panas, dia kan uapnya akan keluar sedikit-sedikit dari lubang breather ini. Nah, jika lubang breather ini kemasukan air dan air itu masuk ke dalam sistem transmisi teman-teman, itu sangat bahaya sekali. Transmisi matic teman-teman bisa jebol. Nah, kalau transmisi matic sudah jebol, teman-teman tahu sendiri ya, biayanya bisa puluhan juta, bisa 10, bisa 20 juta, bahkan lebih. Itu kalau bagi udah uang yang sangat wow sekali. Entah kapan udah lihat uang yang 10 juta, 20 juta langsung kita keluarkan untuk melakukan perawatan ataupun perbaikan transmisi matic ini. Yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah kondisi dari oli transmisi, baik itu levelnya ataupun warna dari oli transmisi. Nah, oli transmisi ini bisa teman-teman cek itu di bagian depan ya. Udah contohkan di mobil ini, itu dia berada di bagian depan. Sama halnya seperti yang pernah udah singgung mengenai P2H. Nah, oli transmisi ini bisa dicek di dipsticknya juga. Dia ada dipstick, di situ kita bisa lihat tuh level olinya dan warna olinya. Kalau misalnya level olinya itu sudah di batas minimum, udah sarankan segera ditambah. Dan ketika kita lihat warna oli, jika olinya itu masih berwarna misalnya yang merah, itu berarti oli transmisi teman-teman masih bagus. Nah, namun kalau warnanya itu ada seperti putih-putih susu, itu berarti air sudah masuk ke dalam sistem transmisi. Itu harus dan wajib segera diganti. Yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan, ini yang paling banyak ngeyel, paling banyak perdebatannya, itu adalah ketika teman-teman yang di kota-kota besar itu sedang terjebak macet ataupun di lampu merah lebih dari 2 menit, atau biasanya kalau macet itu bisa sampai 15 menit, itu sampai 30 menit. Nah, itu udah menyarankan posisi dari tuas persneling, tuas transmisi ini berada di netral. Nah, di netral gini ya. Nah, ini masih banyak ya, masih banyak yang berdebat, yang ngeyel gitu. Ada yang mengatakan nggak harus di netral. Nah, ada yang dibilangnya nggak apa-apa di D ya, di D sini di drive nih ya. Nah, sekarang udah ilustrasikan begini ya, biar teman-teman tuh nggak ngeyel gitu. Jadi ketika level tuas transmisi ini berada di D, nah ini di D, ini udah rem dulu ya karena berhentinya nggak terlalu lama. Nah, ketika di D, ini transmisi teman-teman itu sudah bekerja, jadi sistemnya itu sudah bekerja. Kalau teman-teman nggak percaya nih, contohnya nih, ini kan posisi D. Kalau kita angkat rem, walaupun kita nggak ngegas,
nggak kita gas, pedal gas nggak kita tekan, mobil sudah berjalan. Nah itu artinya apa? Artinya ketika dia di posisi D ini, transmisi itu sudah bekerja. Nah ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Coba teman-teman dorong mobil yang sedang diparkir itu pada saat direm, misalnya di parking brake ya, atau rem tangan. Nah mobil begini, terus teman-teman dorong, boleh dari depan, boleh dari belakang. Nah apa rasanya? Begitu juga sistem transmisi, ketika dia sudah di D, dia sudah berfungsi, tetapi kita tahan agar tidak bergerak dalam waktu yang lama, sistem transmisi teman-teman bisa rusak. Kemudian yang keempat yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika memindahkan posisi lever transmisi ini dari mundur ke maju ataupun dari maju ke mundur. Nah itu teman-teman harus memperhatikannya sebelum memindahkan transmisi ini. Mobil harus dalam keadaan benar-benar berhenti sempurna, jangan langsung seperti misalnya gigi manual. Kalau gigi transmisi manual itu dari mundur seret terus maju langsung seret kayak pembalap, itu nggak masalah gitu. Nah kalau di transmisi matic ini nggak boleh, karena kejutan-kejutan yang ada di sistem transmisi itu akan merusak sistem transmisi teman-teman, baik itu clutch-nya ataupun sistem-sistem yang lain. Nah jadi misalnya begini, teman-teman kan lagi maju nih, udah contohin ya. Nah, maju. Nah ketika maju ini teman-teman ingin mundur, nah berarti kita harus memberhentikan mobil dulu secara sempurna. Nah sempurna seperti ini, setelah berhenti baru kita melakukan perpindahan ke gigi mundur. Nah seperti ini ya. Ingat, jangan langsung dari maju ke mundur, mundur ke maju. Nah, begitu juga nih, setelah mundur kita mau maju, kita harus berhenti dulu dengan sempurna, baru kita pindah ke drive. Nah kemudian maju seperti ini. Nah ini yakinlah mobil teman-teman khususnya matic ini akan terawat dan terjaga transmisinya. Jangan seperti menggunakan transmisi manual yang dari mundur langsung maju, mundur langsung maju, apalagi kalau buru-buru kan saat kayak pembalap gitu kan. Nah di matic ini hindari hal-hal seperti itu. Kemudian hal yang kelima yang harus teman-teman perhatikan ini adalah khusus bagi teman-teman yang memiliki anak-anak atau teman-teman yang biasanya pergi rame-rame rombongan terus bercandaan yang berlebihan. Itu adalah jangan sampai anak-anak atau bercanda yang berlebihan itu menyentuh tuas dari transmisi ini, khususnya bagi tuas yang tidak dilengkapi sistem lock atau pengunci. Karena apa? Anggaplah kita lagi jalan pada posisi D. Nah ternyata anak-anak kita karena tidak dijaga atau teman-teman bercanda terlalu berlebihan, nah ini mau ketendang ataupun kesenggol, dia langsung masuk ke R. Waduh, itu sangat berbahaya sekali ya, itu bisa jebol di tempat. Nah, jadi mohon diperhatikan bagi teman-teman yang biasa bercandaan berlebihan, atau ada anak-anak kan kadang mau dia duduk sini atau ngelihat itu lompat sana lompat sini. Nah itu udah sarankan tolong dijaga sekali ya. Nah kalau untuk yang ada sistem locknya, misalnya udah nemukannya di mana itu ya, di Nissan X-Trail. Nah itu dia ada sistem locknya di sini, jadi ya kalaupun tersenggol sedikit dia nggak bakalan pindah posisinya gitu. Kemudian yang keenam yang harus teman-teman perhatikan itu adalah bagaimana kalau mobil transmisi matic ini tiba-tiba mogok di jalan, apakah boleh didorong ataupun bagaimana. Nah bagi Uda sendiri sebenarnya banyak ya yang mengatakan bahwa boleh didorong asal sebentar saja, hanya untuk meminggirkan agar tidak terganggu lalu lintas. Karena apa? Ketika mobil matic ini didorong, itu roda itu akan memutar, sistem transmisi itu akan berputar juga, sedangkan oli tidak bekerja. Nah itu bisa sangat berbahaya sekali ya. Nah untuk pengalaman Uda pas sekali ini mobil ini nih, katanya kan waktu itu kejadiannya mobil ini mesinnya berasap itu posisinya memang di menghalangi jalan itu. Jadi orangnya nelpon, posisinya mobil sekarang berasap, dan udah menyarankan tunggu udah datang 5 menit. Nah, jangan diapa-apakan, karena kita harus mengecek dulu apa yang terjadi. Ternyata itu ada yang
mendorong. Nah, udah nggak tahu sejauh apa didorongnya itu nggak tahu ya. Akibatnya apa? Mobil ini ngelok semua teman-teman, ngelok semua. Kaca jendela nggak bisa naik turun, kunci pun ini starting ini nggak bisa diputar. Sistem mati semua. Udah pun sendiri bingung gitu kan, apa hubungannya didorong sama mati total. Nah, cuma ya kenyataannya begitu, karena didorong ini mati semua nih. Sistem itu terpaksa udah melakukan scanning ya, scanning engine itu ketika ditemukan semuanya error, banyak sekali yang error itu. Akhirnya setelah direset, terus dicek, dapat segala macam, baru bisa berfungsi secara normal. Nah, jadi udah menyarankan ya kalau memang terpaksa dorongnya itu ya dalam jarak yang sedikit aja. Nah, kalau dalam jarak yang jauh, misalnya kita mau di bengkel, nah itu tentunya bengkel sudah paham ya, dia akan melakukan pengangkatan dulu. Jadi roda yang penggerak itu tidak akan bergerak, jadi tidak akan mengganggu sistem transmisi. Jadi demikian sedikit informasi ya. Ada 6 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika mengendarai atau memiliki mobil transmisi otomatis. Sebenarnya banyak sih yang sudah membahas ya, kan kadang ada yang 10 hal yang harus diperhatikan, 12 hal yang harus diperhatikan. Itu benar, itu secara lengkapnya. Nah, kalau udah Nazar hanya menjelaskan yang simple namun penting. Nah, kalau yang 10, 12 itu memang penting, semuanya penting semuanya. Nah, cuma di antara yang penting tentu ada yang lebih penting, yang sangat penting. Misalnya nomor satunya apa, nomor duanya apa. Nah, udah hanya menjelaskan 6 hal saja, karena itu khususnya ya bagi teman-teman yang baru memiliki mobil Matic itu, agar tidak terlalu susah menghafalnya gitu. Udah nyarankan yang 6 ini aja lah. 6 ini dilakukan secara hati-hati, secara rutin. Nah, itu bisa mengurangi resiko kerusakan pada sistem transmisi untuk yang Matic. Karena kita tahu sendiri, jika Matic ini sudah rusak, biayanya sangat mahal sekali teman-temannya. 10 juta, 20 juta, wah itu kantong kita bisa jebol gitu kan. Baik, sekian informasi hari ini yang udah jelaskan kepada teman-teman mengenai bagaimana merawat mobil Matic, khususnya untuk merawat transmisi mobil tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info dan tips dari Uda Nazar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi bersama Uda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.